Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Erlinda Putri dalam Learning Journal hari ini. Sejumlah catatan penting dari perkuliahan teknik reportase dan investigasi berita akan kami sampaikan untuk Anda. Berikut liputannya. Baik pemirsa, dalam pertemuan kali ini, Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI selaku dosen pada perkuliahan teknik reportase dan investigasi berita memberikan sejumlah evaluasi penting terkait hasil video learning journal kepada mahasiswa. Beberapa catatan yang disampaikan diantaranya adalah teknis video yang masih kurang maksimal, bahkan masih banyak mahasiswa yang menggunakan video dengan kualitas suara kecil, bahkan seperti suara semut, sedangkan bumper atau musik latar justru terdengar terlalu keras. Selain itu, ada pula masalah teknis lain seperti link video yang tidak dapat dibuka hingga penggunaan video yang bukan hasil dari karya sendiri. Dosen menekankan bahwa konten yang dibuat bukan hanya sekedar membaca berita orang lain, melainkan melaporkan kegiatan pembelajaran di kelas dengan gaya reporter atau news anchor. Tak hanya itu, aspek penampilan, penggunaan green screen, running text, serta kelengkapan identitas reporter juga menjadi poin penting untuk penilaian. Kreativitas editing disebut dapat menambah nilai, sementara retorika dan kemampuan berbicara menjadi penilaian terakhir setelah teknis dan isi konten dapat terpenuhi. Dari evaluasi tersebut, rata-rata nilai masih berada di bawah 80, hanya sedikit mahasiswa yang mampu melangkaui angka 85 karena sesuai dengan standar yang diharapkan. Dosen pun menegaskan agar mahasiswa lebih serius memperhatikan teknis, isi, dan gaya penyampaian dalam setiap produksi video. Selain evaluasi video, dosen juga mengingatkan soal kedisiplinan absensi. Mahasiswa tidak boleh memiliki ketidakhadiran lebih dari 3 kali tanpa keterangan resmi. Jika melampaui batas tersebut, maka dipastikan tidak dapat melanjutkan mata kuliah. Baik pemirsa, dalam perkuliahan kali ini juga dijelaskan kembali mengenai apa yang dimaksud dengan berita. Berita adalah rangkaian peristiwa yang telah terjadi, kemudian dikemas dengan informasi yang memenuhi unsur 5W1H dan disampaikan kepada khalayak melalui media massa. Tetapi tidak semua informasi bisa disebut dengan berita. Sebuah informasi baru dapat dikategorikan sebagai berita apabila mengandung nilai informasi, menarik perhatian orang banyak, serta disajikan dengan bahasa jurnalistik. Inilah yang membedakan antara sekadar informasi dan berita yang sesungguhnya. Perlu pemirsa ketahui bahwa berita sendiri merupakan konten utama dalam dunia jurnalistik. Reputasi sebuah media terlihat dari bagaimana berita itu disampaikan, baik melalui media cetak, digital, radio, maupun televisi. Dalam penyajian berita, peran reporter menjadi sangat penting. Reporter bukan hanya mereka yang tampil di depan kamera atau berbicara di depan studio, melainkan juga seluruh kru yang terlibat dalam proses reportase. Mulai dari jurnalis lapangan, kameramen, produser, hingga pengarah acara, semuanya memiliki andil yang penting dalam menyampaikan rangkaian informasi kepada masyarakat luas. Seorang reporter di lapangan bertugas melaporkan peristiwa dengan lengkap, menghadirkan unsur 5W1H, serta mewawancarai narasumber terkait berita yang disajikan agar dapat dipercaya. Sementara itu, anchor di studio berfungsi untuk menghubungkan pemirsa dengan laporan dari lapangan sehingga alur informasi yang disampaikan tetap jelas dan utuh. Dalam perkuliahan ini juga dibahas mengenai bentuk-bentuk berita yang disajikan melalui reportase. Reportase adalah teknik penyampaian berita, sementara cerita yang dihasilkan merupakan produk jurnalistiknya. Jenis yang pertama adalah straight news, yaitu berita langsung yang disampaikan secara formal, serius, dan mengikuti kaidah bahasa jurnalistik. Contohnya dapat kita temui dalam program berita reguler seperti Kompas Petang atau Liputan 6. Selanjutnya ada show news. Berita jenis ini lebih menekankan pada tampilan visual dan penyajian yang mampu menarik perhatian untuk audiens. Kemudian juga ada feature news, yaitu berita yang mendalam yang menonjolkan sisi human interest, fitur yang mengajak audiens untuk ikut merasakan suasana peristiwa, tidak hanya sekedar menerima informasi. Dan yang terakhir adalah soft news, yaitu berita ringan yang sifatnya lebih santai dan menghibur, seperti rubrik khusus atau segmen informatif yang dikemas dengan bahasa yang ringan. Pemirsa, dalam perkuliahan ini juga dibahas mengenai nilai-nilai berita. Nilai berita menjadi acuan penting dalam menentukan apakah sebuah peristiwa layak disajikan kepada publik atau tidak. Nilai yang pertama yaitu magnitude. Magnitude berarti besarnya dampak dari sebuah peristiwa. Contohnya ketika terjadi gempa bumi dengan kekuatan 6,5 skala Richter, maka hal itu langsung menjadi berita besar karena memiliki dampak luas dan menggemparkan masyarakat. Begitu pula dengan kasus tragis seperti seorang pedagang yang ditemukan bunuh diri. Hal tersebut juga termasuk dalam magnitude karena menimbulkan kehebohan kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu adalah proximity. Nilai ini merujuk pada kedekatan baik secara geografis maupun emosional antara peristiwa dengan khalayak.
Misalnya, sebuah peristiwa yang terjadi di sekitar tempat tinggal kita akan lebih menarik perhatian dibandingkan peristiwa yang terjadi di tempat yang lebih jauh. Pemahaman mengenai nilai-nilai berita ini menjadi sangat penting, sebab dengan mengenali magnitude, proximity, dan nilai-nilai lain, seorang jurnalis dapat menentukan apakah sebuah informasi layak disebut berita dan bagaimana cara menyampaikannya kepada publik. Baiklah pemirsa, itulah rangkaian pembahasan dalam perkuliahan kali ini. Semoga dapat menjadi bekal bagi kita semua dalam menghasilkan karya jurnalistik yang lebih baik. Saya Erlinda Putri, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa lagi pada Learning Journal berikutnya.